Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sebuah gurauan, perhiasan dan saling berlanggak di antara kamu, serta kebanggaan dan kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan dan tangan-tangan mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kuning dan kamu lihat kawannya kuning, kemudian menjadi hancur dari akhiraman ada asas yang keras dan ampunan dari Allah, serta keriduannya dan kehidupan dunia tak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah yang telah membantu dan sosialkan. Mudah-mudahan bertahan akan diterima kita semua ini. Mereka ibu kita langsung aja ke satu pokok, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Robiba dalam tema dunia sekedar singgah. Adanya dipersilakan. Video di dia lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. THR masih ayah buat dulu di mana mana. Ayah kami investasi bodoh, investasi bodoh. THR kali usaha aku bisa aku. Usaha ayo. Cuma Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah,
dialog terkait dengan dunia sekadar singgah. Tapi karena ini momen saya belum bersua sama saudara, maaf sesungguhnya orang Sunda kan asal lebaran, sedangkan beberapa kali istirahat. Saya sampaikan kalau itu siapa mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Kita bisa bersua kembali di bulan Ramadan yang akan datang dalam posisi yang sehat ya, sehat lahir dan batinnya. Mungkin di antara kita semua Lebaran itu momen yang menyenangkan atau menegangkan. Ayo, apalagi untuk anak-anak ya, Lebaran itu momen yang menyenangkan. Kalau kamu mau ya, pas beres, acung Lebaran yang nanti bu. Makanya sok lihat sih, ya kayak ibu deh pas di akhir Ramadan kan ada ramah ada ramah kue. Jawa sekarang ada ramah makan di mana ada ramah kue. Apa kue yang bisa pakai yang butuh kurang kali kayak kasih mana bu? Duduk siapa gitu? Saya pakai, ya kadang kayak gitu salah. Kue-kue tapi tidak bagi sebagian orang. Momen Lebaran kan makanya saya pas bulan Ramadan tadinya kan beda ya, anggota kita pas Ramadan ada istirahat ada ini maksudnya ada namanya ada, tapi ternyata makin penuh. Apa yang mencemaskan para ibu-ibu dan para remaja? Saya ini mau memasuki Ramadan, udah tidak bertemu dengan mertua saya sekian bulan. Sekarang harus sudah bertemu, udah lama tidak bertemu saya. Ini gitu dan sebagainya. Tidak pada semua orang. Bulan Lebaran itu adalah hari kalian. Tapi Lebaran itu betul-betul menjadi momen anak muda kan lebih istilah mereka berikut HP. Nah, terus sih jaga mulut, jaga hati dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan di sini ibu-ibu di dia mas saya ya senang tuh, kalian senang. Nah, insya Allah ya. Nah, kita akan berdialog tentang dunia itu sekadar singgah, tapi tetap yang akan dibahas yang hubungannya dengan psikologi keluarga Islam. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena jelas itu nanti di surga, amin ya Allah ya biar kita semua dapat bertemu di surga tanpa hisab. Nanti akan ada golongan khusus, golongan masuk surga untuk orang-orang yang sabar. Cuma di sini ibu-ibu harus punya SPP di mana? Di dunia Anda terus sebentar. Kayak sudah di agama baca ya, seperti itu. Ayo orang lagi sedih ya, lagi kesal, lagi mana yang tertahan dan sebagainya, pikir ya. Meskipun tetap kita itu harus berdoa optimis. Doa tetap kejar tetap optimis. Robbana atina fid
di alam dunia. Terus saudara hiji alhamdulillah. Nah, kalau dari kasus yang viral mah ayo wae kasus mulai ada ciri-ciri dia badan naik kan rangka ya ciri-ciri badan mana pas saya menggunakan. Nah begitu kalau kita orientasinya tidak ada, tidak menangkap dunia itu betul-betul singkat sampai bahkan di usia ibu yang sudah senior hanya sekali disuruh kayak mereka sudah tersumut senior pun tidak berhenti. Bahkan kemarin itu ada klien beliau sudah beberapa tahun menjadi bidan yang melakukan konseling asesmennya itu anak-anaknya. Beliau menyampaikan ambu asal bahagia dari pas anak-anak masih kecil dibanding ayahnya justru terus remaja dewasa lebih tapi siapa nanya anak orang lain masih anak itu terus anaknya nah sudah mulai bersyukur gitu ya. Tapi pas tujuh anak sama dia aduh gara-gara gede kayak tapi beda dulu ternyata pas remaja na'udzubillah ayah narkoba ayah judi online ayah mohon maaf remaja zaman ayahnya di usia yang sangat muda makanya pernikahan menurut itu seorang kamu terbeko remaja usia SMA punya pergaulan bebas hanya ketika anak-anak ibu sudah kuliah atau bekerja singkat mencari doa dan ayah biasa menjaga murah kali kurangi doa mau anaknya ulama mau anak ajarnya harus sesamanya wallahu dan ayah pengorbanan anak jauh ini sisi orang tidak selama tidak salah makanya tidak ada yang bisa menjaga anak kita selain dari doa. Inilah kenapa saya mengambil dunia sekedar singkat itu mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat tenang ibu semua ada akhirat yang menanti nama akhiratnya harapannya apa? Surga bukan neraka karena akhirat ayat sekali ini ayat 2 ujung yang paling ujung kayaknya yang pertama kita di alam apa dulu sebelum bumi kandungan ya kita berada di alam pada akhirnya kita berjanji pada Allah semua manusia di dunia ini adalah akan menyembah Allah semua harus berjanji tapi pas ke alam dunia yang menentukan tetap adalah orang tuanya ya baru setelah itu kita lahir namanya kalau istilah medis apa bu? Neonatal gitu kan pranatal itu masa ketika dalam kandungan alias pra-lahir ketika sudah lahir namanya natal ada natal itu artinya apa? Lahir boleh mengucapkan natal ayo dari beliau pernah mengucapkan natal namanya boleh untuk yang aktif nggak usah nakal tapi kalau untuk yang berlima kayak apa asal kita tidak berkeyakinan memahami bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan tapi itu adalah Nabi tapi untuk yang aktif untuk yang aktif khawatir ketika menyebut Natal itu sama dengan kita meyakini bahwa Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan. Tapi untuk yang mengucapkan Natal pun punya ilmunya. Ya, jadi tidak boleh saling mencela gitu karena untuk yang mengucapkan Natal pun punya ilmunya. Nah ini kalau kita lahir ke bumi usia beberapa hari namanya neonatal. Setelah neonatal baru masa
Kabayang ibu tepang salam Rasulullah, kabayang ibu tepang salam Allah, paling dipati mana dia zat Allah. Karena Allah itu berbeda dengan manusia, berbeda dengan makhluknya. Jadi meskipun bahasanya wajah Allah bukan wajah kita manusia, karena daya tangannya Allah bukan tangan seperti kita manusia. Jelas Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu tidak diciptakan, tapi menciptakan, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Itu paling nikmat itu. Makanya ketika ibu lagi galau, ketika ibu lagi sedih, ingat di muka bumi ini yang paling menyayangi kita siapa? Rasulullah SAW. Kalau makhluk Allah jelas Rasulullah. Kenapa? Ketika Rasulullah meninggal, siapa yang mengucapkan? Bukan ya Khadijah, ya Fatimah, ya Aisyah. Bukan siapa? Makanya ketika kita lagi sedih, ingatlah. Ketika kita lagi merasa tidak dicintai, tidak dihargai, tidak disayangi, ingatlah bahwa ada Rasulullah yang menunggu kita. Nanti kita ya, kalau kenapa saya mengakui dunia sekedar singgah untuk motivasi bahwa realitasnya ada. Ibu pernah mungkin nggak dari kalangan ateis, orang ateis itu ateis yang tidak beragama, tidak percaya pada Tuhan. Beliau menyatakan orang yang beragama itu adalah orang yang sakit jiwa. Kenapa? Karena ateisnya menyampaikan demikian karena ia tidak mendapatkan kenikmatan dunia dan ia berharap akan mendapatkannya di akhirat yang tidak tahu itu akan terjadi atau tidak. Makanya orang ateis itu lebih ngapain kita beragama beragama itu hanyalah halusinasi, tapi tidak untuk orang-orang yang beriman. Jelas kita sangat percaya bahwa Allah itu ada rukun iman, ada rukun Islamnya seperti apa. Ya, nah ini menjadi penyemangat bahwa mudah-mudahan kita di dunia itu betul-betul seperti ibu menuju jalan-jalan kepanjangan. Ayat nafas teh lebaran kemana? Lebaran dari masjid dari sholat ibunya itu ke pengadilan. Seperti kita tujuh iman, seperti kita dibandingkan dengan alam akhirat yang abadi, yang abadi, dan negaranya abadinya di mana? Di surga Allah, gitu ya. Jadi dunia sekadar singgah itu selain jalan kedua, kalau ibu lihat hidup di dunia hanya sementara, akhirat adalah tujuan kita. Jadilah di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Ibu dalam kebenaran, ibu dalam angkatan, jujur bu, ibu ini atur satu maha ibu. Sabar kalau mari ibu, masih kayaknya ibu terlalu atur. Ibu mari, suami sama suami. Suami mana jiwa? Ibu dari ujung dunia ya. Sabar bu, sabar ibu. Sabar. Tunggu saya warna ini. Iya warna ini ayo bu.
Begitu, ya. Poin kelima adalah kehidupan dunia itu tidak lain dengan kesenangan yang terpercaya. Dunia ini adalah panggung Sandiwara. segala penyelesaian. Dunia ini Tempat Albar. seperti panggung sandiwara. Ya, orang itu berbeda-beda. Jujuri. Ibu pribumi perilaku pribumi sama di luar sama itu. Beda. Oke. Ibu-ibu cantik ya itu mana? Keluar. Ibu-ibu mana? Ada keluar siga lampu, ada imah siga lampu. Siga lampu. Iya. Nah itu. Cium video dari anak lu, cium ibu-ibu di dia. Ke mana? Mau yang muda atau yang senior? Bagaimana acung dinas? Ayo, tuh ibu senior baru tanya acung dinas bu. Aduh, masya Allah. Acung dinas ketika di rumah, apalagi untuk sebenarnya itu searah di bumi. Silakan. Gitu ya. Itu adalah jangan sampai bentuk kita di luar seperti apa, tapi di dalam itu seperti apa. Jadi yang pertama itu adalah fondasi keluarga. Harus mampu berlaku sebenarnya biun, darah tinggi, hipertensi, nanti bu hipertensi atau saya orang itulah kenapa ibu-ibu masih muda sedang olahraga fungsinya agar ketika kita sudah senior hormon estrogennya tetap diproduksi terus menerus osteoporosis terus jadi osteoporosis itu kan menuju muda ayo jalan olahraga sanes Olahraga. jalan hanya untuk melancarkan peredaran darah. Olahraga kan digunakan tertentu dalam jangka waktu yang lama dalam waktu kita olahraga. Senam. Betul-betul tapi kejalannya alhamdulillah meskipun Wina masih alhamdulillah dari kata ayo mulai jaga camroknya tapi gak olahraga. Tapi kalau jalannya tiap hari konsisten sehari 20 menit itu olahraga. Itu maksudnya. Coba ya kalau jalannya sehari-hari suka olahraga tapi konsisten. Jalan sehari 20 menit every day. Ini keterangan lagi tos memakai peluru. Nah itu deh biar nanti di masa tua kita bisa kamu sebagai seorang mau padahal harus menjaga diri dan sering tata psikologis. Kalau fisiknya aman, makannya dia makanan yang sehat, ini olahraganya jalan, ini jalan, kata-kata masalah psikologis yang betul-betul sedang menekannya dalam waktu tertentu. Oh ya, nah, tapi sudah jelas bahwa kita itu harus menjaga fisik dan psikologis itu bukan untuk di dunia saja, tapi untuk bekal di akhirat. Makanya orang kata apapun si mereka dalam keadaan apapun husnul khotimah. Tekniknya mereka husnul, namanya husnul, gitu ya. Tapi kalau orang Jawa, ya begitu pakai orang Jawa. Jadi karena kita jelas bukan orang Jawa, gitu ya. Ada perbedaan dialektika diksi. Misalnya orang Jawa ada yang namanya apa? Alfabeta. Orang Makassar, coba orang Makassar bisa orang Makassar itu beda, ngajinya beda. Kalau begitu ketika ada perbedaan demikian itu tidak apa-apa ya. Meskipun kita harus mengejar kesempurnaan gitu ya. Tapi poinnya adalah ketika ada perbedaan ketika
tidak selesai di tangan mungkin penyakit kanker, gila-gila dan lain sebagainya. Jadi ini mudah-mudahan untuk kita sebagai orang tua jadi bekal bahwa itu orang cabai bakal jadi cabai, orang mangga bakal jadi bonbon. Jadi mau ke cabai yang bonbonnya, hade malah hade dari hade malah hade jadi bonbon. Cuma beda-beda ada langsung karena saling pakai, kucingnya bicara langsung karena saling pakai. Gitu. Ayah oke, kalau sampai oke. Nah, dia kembali di saya kalau benar dan bahwa orang bisa melibatkan mikir ada yang langsung karena usahanya ayah intinya di usia itu yang sekarang tidak pernah selesai dan sebut itu masalah hidup selesai ya bu. Ibu yang udah senior masalah hidup selesai ya bu atau ayah jangan dengan sampai dengan menikah itu bakal terus semua itu di alam kubur mau bisa menjawab kamu nanya kamu bertanya kamu kita akan belajar nanti di surga. Panjang bisa berjalan terus di alam kubur ayah alam kiamat terus dibangkitkan dulu pembangkitan setelah masa pembangkitan baru ya bu kisah timbangan karena itu jangan menandakan timbangan kita tapi menandakan apa? Rahmat Allah, ridho Allah, kasih sayangnya Allah. Yakin ibu masuk surga karena sholat ibu. Suruh luhur ayun asal untuk kakak nonton aku aduh maghrib nonton itu saya nonton sampai saya nonton bisa itu dulu kalau berasa bagaimana nonton itu ke surga itu kewajiban kalau kita tidak melakukan itu malah
kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah berarti di bawah akhirat. Di bawah. Ya, sedekah itu kan di bawah. Dan sedekah itu mengangkat fakir miskin yang dia umumkan suami ke istrinya. Itu paling hebat. Nafkah ongkos sedekah. Terus ibu-ibu yang bekerja, suaminya sedang tidak mampu tapi ibu-ibunya bekerja, sedekah luar biasa. Suami orang wajib tahan aku bersama kamu istri. Kamu istri itu wajib tapi melakukan makanya tapi tetap sedekah. Kan cara apa? Dicanda. Oke, bukan ilmu yang bermanfaat. Terkadang ibu sadar jadi guru, terkadang sadar ibu jadi ustazah, terkadang cukup ilmu yang bermanfaat untuk anak kita, untuk diri kita, untuk orang terdekat kita, bermanfaat ilmunya tersebut. Terus menyangka ilmu itu disebut ilmu itu ibu ngajarin anak batasan itu, ibu ngajarin sepak takraw bisa jadi ibadah. Betul nggak? Coba kita membahagiakan lidah orang lain. Ketika ada tamu, Rasulullah gimana pada tamu? Akrim doyefah. Kata Rasulullah, akrim doyefah. Muliakanlah. Jadi pahala. Nah itu ilmu yang bermanfaat. Bisa jadi ada ibu ngajarin pun ahli batasan ada kenal kehidupan pun jika itu bermanfaat pada akhirnya itu akan dibawa juga untuk kita di yaumul hisab. Bukan kilo, mampu doa sore kemana terbagi kali. Ayo, ini tafsir, kita berbicara tafsir. Jangan hanya hafal redaksi hadisnya, ada namanya teks dan teks interpretasi. Ada teks hadisnya, ada tafsirnya, gitu ya. Maksudnya apa? Bukan anak kita, yang dimaksud anak kita bukan hanya anak-anak kita, tapi semua anak-anak kita disebutnya putra putri kan? Semuanya soleh, soleha. Itulah kalau kita pakai dalil yang kirim Al-Fatihah. Kamu kan anak kita aja yang Al-Fatihah itu kan? Kamu yang kerja beberapa kali, ya mau ditakdir kerja beberapa kali dari situ kamu. Tapi untuk semua yang mendoakan, yang mengirimnya dia, yang mengirim Al-Fatihah. Jadi ada baik sebagainya. Doa anak-anak soleh, tapi bakal diartosan dulu, diartosan makanan ibu. Contoh ibu kita seemas, jauh. Ayo mas kawin kita suri ke mana? Ayah nenek mas kawin. Jujur saya tanya, mas kawin ayah nenek itu? Tapi ayah tuh, ayah nenek itu. Ayah, ayah nenek. Nah, ibu-ibu meninggal mas kawinnya itu kan biasa. Tapi ahli warisnya sama bu. Ayah anak kayak suami kan anak tak lahir kan ya dia orang sama. Suami diambil diambil sama Palestina sekolahan. Harus satu bos-bos yang bersenam. Aduh, sahabat-sahabat. Nah intinya nggak tahu kira
dengan tabiatnya masing-masing. Maksud kamu aku ayah ada mahkamah sesuai dengan adat maksud aku. Cik ayah benar-benar terima sih. Kita nanti gitu maksud kamu. Kamu terima, gitu ya. Jadi secara hukum tidak ada seperti perempuan 3 bulan 10 hari atau 100 hari atau 40 hari, tapi ada namanya adat mahkamah. Ada hukum bahwa laki kalau istrinya meninggal hendaknya masa berkabungnya itu masa ikhtiar. Bahasa hukumnya itu adalah sesuai dengan kebiasaan. Dan kebiasaan istri kawin lagi. Aduh, ini kita betul-betul masing-masing. Tapi ini orang Jawa kalau kita berbuat baik, yang hasil Allah akan mendengar segala sesuatu ini. Tapi
melihat foto videonya Amelia Rizky saat ini. Tapi bingung ini harus saya save atau harus saya hapus. Ini harus saya lapor karena kekerasan nggak perdata, itu pidana. Perdata itu hanya memberikan alasan perceraian saja, tapi bisa jadi pidana juga kalau dilaporkan ke kepolisian. Iya, itu ada yang penting asal pernikahan anu kesana ya. Terus yang selingkuh dulu kunci sensual itu. Oke, bedanya apa poligami yang syar'i dengan yang tidak syar'i? Saya tanya. Apa bu? Poligami yang tidak syar'i ini adalah poligami yang diawali dengan perselingkuhan. Jadi memang tidak poligami yang selingkuh mengkaki. Coba untuk mengkaki kan malu. Kayaknya beda-beda nikah itu beda-beda. Tapi poligami yang syar'i apa? Kalau dalam Islam jelas karena istri itu ada kekurangan tidak bisa memenuhi, makanya itu poligami itu seperti emergency exit, dibuka selalu jangan itu tuh poligami karena memang yang nggak tutup poligami. Dan istrinya itu iya ayah saya kalian itu ridho aku sayang suami saya karena saya rasa saya betul-betul sedang tidak di posisi bisa melayaninya. Kasihan suami saya ada ya hebat ya ada dia bisa melayani. Saya sudah membolehkan suami saya tapi suaminya nggak ada. Anak ibu itu suaminya nggak mau. Anak ibu itu yang syar'i itu kita melihat ini kebutuhan, kayaknya memang ini kebutuhan untuk poligami. Dia ke istri, terbuka ke istri, edukasi dan sebagainya. Sekarang disetujui istri pemilihan dia, itu yang syar'i. Atau meskipun istri pemilihan dia, baru setelah fix istri mengizinkan baru ta'aruf. Itu yang syar'i, baru ta'aruf, khitbah, nikah dan lain sebagainya. Betul-betul diatur ini itunya. Tapi kebanyakan kita ujung-ujung poligami karena kami tidak ada melepaskan si istri satu dan sebetulnya kamu yang dua, yang tiga, jadi harapannya adalah ketika kita mendapatkan dia menjadi itu berat dia ada selingkuh judi online. Kan kalau sudah judi online suaminya itu kan addiction itu apa? Kecanduan. Jadi itu sulit untuk keluar. Benar pakai atas kan pakai daun. Jadi nggak mainan itu pakai uang dan uangnya nggak pikir. Terserah tiba-tiba aset ini dijual, tiba-tiba ini dijual, tiba-tiba punya utang di sini lah. Itu rumah dari suami itu. Itu mana ada datang ke saya itu yang begitu. Pokoknya kalau mengalami ujian demikian itu seperti apa? Saya selalu menyamakan tapi ini yang nanti yang kayak gini nanti agak-agak aja sekali ya. Dia udah betul-betul sudah fresh, sudah bisa menerima masukan. Karena kan anak bersama kayak menyalahkan, ada yang masukan. Betul nggak? Lu curhat atau orang ingin didengar dan mau bersama semua itu malah beda ini itu terus ingin didengar dulu, ingin dipahami dulu, baru nanti diskusi beberapa kita sudah siap baru disampaikan. Poinnya adalah itu akan menjadi penyemangat ketika kita tidak siap melepaskan. Tapi kalau melepaskan itu sudah syar'i. Karena suami KDRT, suami selingkuh, ini itu sudah boleh dilepaskan. Untuk melepaskan perbudakan. Tapi andaikan boleh untuk bertahan karena satu dan lain halnya, yaitu yang menjadi mengatakan iya Allah ada sini
Tapi jadi kalau sebaliknya, maka ubah kan? Tapi yang terjadi sebaliknya, ada konflik yang tak kunjung selesai, malah nambah dosa. Dari konflik tersebut nambah masalah, nambah ini itu tuh dimediasi. Mediasi kan? Ini baiknya kayak gimana? Karena itu berarti kelompok yang pada akhirnya tidak mendapatkan masalah, tapi malah mendatangkan masalah. Tapi masalah kelompok ini sudah ada. Kita pasti akan berkumpul yang satu visi misi. Tapi harapannya kita berkumpulnya dengan yang positif. Ilmu motor ini sekali tukang boran, tukang kajian, saya tukang kajian, tukang senang, tukang libur, tukangnya sama tukang isi nggak bisa dipaksakan. Tapi poinnya jangan kelompok yang baik, jangan mengira seakan-akan kelompok kita, komunitas kita, lingkungan kita yang terbaik nggak tahu. Pelaku itu sudah kadang-kadang memberikan minuman untuk anjing. Yang jelas si anjing dia deh anjis, bukan anak anjis. Gitu ya. Jadi poinnya adalah tentang alamiah dulu, semua orang berkelompok itu gak bisa dirasakan. Meskipun ada tipe-tipe yang gak bisa berkelompok. Saya dari kecil SD, SMP, SMA banyak ini masuk semua gitu. Hingga kuliah masuk ke semua kelompok. Saya termasuk yang demikian. Tidak, makanya sekarang dia mau gimana? Karena masuk di kuliah itu bagaimana bisa berkenal dengan ya. Oh iya, sebagai pemimpin masuk ke semua. Masuk kan? Gitu ya. Jadi poinnya adalah ada orang yang gak suka masuk mengirimkan itu masuk tadinya, tapi semuanya. Tapi ada orang-orang yang masuk dalam berdebat, gak bisa dipaksa. Tapi sekarang gak boleh dengan kelompok yang kita berteman dengan semuanya, tapi yang menjadi syarat memang betul izin, WPO, obat, lingkungan, bahasa airnya basic. Namanya basic gak bisa dipaksa. Gak bisa dipaksa-paksa jadi basic, sama aja gak bisa digaul. Betul gak? Contoh ya udah. Itu basic itu ya artinya sahabat. Kalau Allah tidak sahabat, gak semuanya jadi sahabat. Gak semuanya sahabat, meskipun yang sahabat sebenarnya jadi sahabat. Ini ya Allah. Ada lagi silakan? Ada lagi atau sudah saya closing? Oh, ada penasaran ya? Izin bertanya, Ustaz. Saya itu kan punya anak laki-laki dulu masuk masa remaja ya. Baik. Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri gitu biar kekhawatiran saya sebagai seorang ibu punya anak laki-laki itu nggak takut. Yang berlebih. Terkadang kalau